Selamat datang di Belajar Jadi Mudah, platform pembelajaran yang gratis dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi PKN kelas 7 tentang latar belakang pembentukan, susunan, dan tugas serta wewenang BPUPKI. 1. Latar belakang pembentukan BPUPKI. Kondisi global dan pendudukan Jepang di Indonesia. Pada awal 1940-an, dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua, yang dimulai pada tahun 1939. Jepang, yang menjadi bagian dari blok poros, Axis Powers, terlibat dalam perang melawan blok sekutu, Allied Powers. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dan mengambil alih kendali atas wilayah tersebut. Jepang, yang berupaya untuk memperkuat cengkeramannya di Asia Tenggara, mulai menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya tekanan dari sekutu yang terus mendesak wilayah kekuasaan Jepang. Dalam situasi ini, Jepang mencoba menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia dengan janji memberikan kemerdekaan di masa depan. Janji kemerdekaan dari Jepang. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Pernyataan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi serangan sekutu yang semakin mendekat. Namun, janji ini juga merupakan strategi Jepang untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia selama mungkin. Pembentukan BPUPKI. Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Chakai dalam bahasa Jepang. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diumumkan secara resmi pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Pembentukan BPUPKI menandai upaya resmi untuk mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia. Badan ini didirikan dengan tujuan utama untuk menyelidiki dan mempersiapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara dan konstitusi. Susunan BPUPKI. Komposisi anggota BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 69 anggota yang mewakili berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Anggota BPUPKI dipilih berdasarkan keahlian, pengaruh, dan peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Komposisi anggota BPUPKI terdiri dari Ketua, Dr. Rajiman Widyodiningrat, seorang tokoh senior yang sangat dihormati dan memiliki pengalaman luas dalam dunia politik dan pemerintahan. Wakil Ketua, terdiri dari 2 orang, yaitu Ichiban Ase, perwakilan Jepang, dan Raden Panji Suroso, seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia. Anggota, 67 anggota lainnya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh nasionalis, ulama, dan perwakilan dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Beberapa tokoh penting yang menjadi anggota BPUPKI adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Muhammad Yamin, dan Profesor Dr. Supomo. Peran anggota BPUPKI. Para anggota BPUPKI memiliki peran penting dalam perumusan dasar negara dan undang-undang dasar. Mereka berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian, sehingga memberikan pandangan yang luas dan beragam dalam setiap pembahasan. Perbedaan pendapat dan diskusi yang terjadi selama sidang-sidang BPUPKI mencerminkan dinamika politik dan sosial yang ada pada saat itu. Tugas dan wewenang BPUPKI. Tugas utama BPUPKI. Tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan cara menyelidiki dan merumuskan aspek-aspek penting yang akan menjadi dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia yang merdeka. Tugas ini mencakup, merumuskan dasar negara. BPUPKI bertugas untuk menyusun dan merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi panduan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses perumusan dasar negara ini akhirnya melahirkan Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, UUD.
BPUPKI juga bertugas menyusun rancangan UUD yang akan menjadi konstitusi negara Indonesia. Rancangan ini kemudian menjadi UUD 1945 yang disahkan setelah proklamasi kemerdekaan. Membahas bentuk pemerintahan dan negara. BPUPKI membahas berbagai bentuk pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia, apakah berbentuk kerajaan, republik, atau bentuk lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia saat itu. Wewenang BPUPKI. Sebagai badan resmi yang dibentuk oleh Jepang, BPUPKI memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah Jepang, meskipun tetap berada dalam pengawasan. Wewenang BPUPKI meliputi, mengadakan sidang. BPUPKI memiliki wewenang untuk mengadakan sidang-sidang yang membahas berbagai aspek penting terkait kemerdekaan Indonesia. Membentuk panitia kecil. BPUPKI memiliki wewenang untuk membentuk panitia-panitia kecil, atau komite khusus yang bertugas menyusun berbagai dokumen penting seperti Piagam Jakarta dan Rancangan UUD. Merumuskan rekomendasi. BPUPKI memiliki wewenang untuk merumuskan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan penting yang akan diambil oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang merupakan penerus BPUPKI. Signifikansi tugas dan wewenang BPUPKI. Tugas dan wewenang BPUPKI sangat signifikan karena menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Melalui diskusi dan perdebatan yang terjadi di dalam BPUPKI, lahir konsep-konsep dasar negara yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan keragaman yang ada di Indonesia. Kita baru saja membahas 3 aspek penting dari BPUPKI, latar belakang pembentukannya, susunan anggotanya, serta tugas dan wewenangnya. Semoga materi ini membantu kalian memahami peran BPUPKI dalam perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan. Teruslah belajar dan menjelajahi sejarah bangsa kita, karena melalui pemahaman yang mendalam, kita dapat menghargai perjuangan para pendiri bangsa. Sekarang mari kita lihat hasil belajar kalian dengan beberapa pertanyaan untuk menambah daya ingat akan materi saat ini. Beberapa pertanyaan ini hanya bisa diakses melalui aktivitas H5P di website belajarjadimudah.com. Terima kasih sudah belajar bersama kami di belajarjadimudah.com. Sampai jumpa di materi berikutnya dan tetap semangat belajar!